wabarakatuh. Mari sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang bagaimana cara melakukan wawancara. Sini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang perbedaan wawancara, kemudian pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif, kemudian jenis wawancara, lalu cara membuat pertanyaan wawancara, kemudian tahapan wawancara, dan yang terakhir adalah teknik wawancara. Oke. Pertama, wawancara di dalam pendekatan kualitatif, ya, pertanyaan wawancara hanya dijadikan sebagai pedoman saja, ya. Jadi tidak kaku, dia lebih fleksibel. Gimana fleksibelnya? Nah, nanti ada penjelasannya. Kemudian kalau pendekatan kuantitatif, peneliti hanya membacakan kuesioner atau soal tes atau angket yang dipegang oleh peneliti, ya. Jadi wawancara di situ sebetulnya adalah yang membacakan angket atau kuesioner saja, ya. Jadi pertanyaannya tidak berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan kalau yang bukan wawancara, gitu, ya. Jadi dia hanya membacakan saja. Ini dilakukan biasanya jika respondennya itu tidak mengerti bahasa Indonesia, misalnya dia hanya mengerti bahasa daerahnya sendiri, lalu di situ ada penterjemah yang menyampaikannya, gitu. Satu. Kemudian yang kedua, kadang karena tingkat pendidikannya rendah, ya, mungkin dia tidak bisa membaca, ya, sehingga harus dibacakan. Atau ya karena pendidikannya rendah, meskipun dia bisa membaca, tapi khawatir kurang memahami pertanyaan, gitu, ya, karena pendidikan rendah tadi, gitu, ya. Sehingga harus dibacakan. Sebetulnya itu tadi wawancara yang di situ itu hanya membacakan saja, ya. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada pendekatan kualitatif jawaban tidak tersedia, ya, jadi hanya pertanyaan-pertanyaan saja, karena jawaban itu tergantung dari responden. Dia mau menjawab apa, itulah jawabannya, gitu, ya. Tapi kalau pendekatan kuantitatif, jawaban pertanyaan wawancara itu sudah ada, ya, sehingga peneliti tinggal entah menceklis, entah melingkari, atau menuliskan jawabannya, yang biasanya itu jawabannya juga jawaban singkat, gitu. Meskipun juga seandainya ada yang tidak ada jawabannya, ya, biasanya juga kolom untuk tempat menjawab, menuliskannya itu, ya, tidak panjang, ya. Biasanya itu ya entah sebaris, ya, atau 2 baris, ya, biasanya singkat, sehingga ketika responden menjawab, peneliti harus bisa menyimpulkan jawaban dari responden tersebut, gitu, sehingga yang dituliskannya pun bisa merupakan jawaban, simpulan jawaban yang ditangkap oleh peneliti, gitu, ya. Kemudian berbeda dengan pendekatan kualitatif, ya, pertanyaan itu bisa berubah-ubah dari menjadi lebih sedikit atau lebih banyak, atau bahkan tidak digunakan sama sekali, gitu, ya. Nah, misalnya gini, kita ingin meneliti tentang, kayaknya saya sudah pernah menguraikan, ya, tapi boleh diulang lagi. Kita misalnya ingin meneliti tentang kehidupan, atau bukan kehidupan, tentang ibu-ibu yang berada di kendaraan, ya, di pagi hari, antara jam 6 sampai jam 12 misalnya, ya. Jadi kita menelitinya itu kita bolak-balik aja naik kendaraan, ya, sambil ngobrol dengan ibu.
Nah, yang ingin ditanyakan di situ misalnya tujuannya apa, kita mau kemana gitu ya, tujuannya apa, kemudian eh, beli apa gitu. Beli apa, sorry. Seandainya ke pasar mau beli apa, ya, urusannya apa, ya, bawa uang berapa gitu ya. Terus alasannya kenapa kok pergi ke suatu tempat gitu, dan seterusnya dan seterusnya ya. Kita ingin melihat kebanyakan ibu-ibu rumah tangga itu keluar naik kendaraan itu terutama angkot gitu ya maksudnya. Nah, itu mereka ngapain sih gitu. Rata-rata mereka ngapain. Nah, ketika kita hanya bertanya, ibu mau kemana, itu baru satu pertanyaan ya, ibu mau kemana gitu kan. Ini nih, saya tuh sebenarnya nggak mau pergi, tapi gimana ya kalau nggak pergi gitu, anak saya nggak mau sekolah gitu kan. Kalau nggak sekolah nanti gimana, dia ulangan bisa apa enggak itu anak itu. Tahu tuh dia nangis terus, saya sebel banget itu. Udah saya tanya kenapa kenapa, kagak mau jawab juga gitu. Tapi waktu itu saya ke temennya juga ada yang lagi nggak sekolah karena sakit gitu. Nah, saya tanya enggak tuh, itu kenapa kok anak saya nggak mau sekolah, nangis nangis gitu. Terus apa jawaban anak tetangga saya? Dia bilang, oh itu bu sepatunya robek gitu. Oh sepatunya robek, saya marahin aja tuh anak itu. Kenapa nggak bilang dari tadi misalnya? Ya udah saya akhirnya pergi. Padahal ini harusnya saya masak gitu ya. Jam segini kan kalau saya pergi nanti masaknya gimana ya gitu. Terus mana uangnya cuma segini lagi, mana cukup gitu. Saya bingung juga nih beli sepatu kayak apa ya kata gitu. Nah, tapi terus ini anehnya di sana kan ada yang jual sepatu bekas ya nih ya. Nah, udah saya mau beli sepatu bekas itu aja deh terus gitu kan. Panjang lebar pada pertanyaannya cuma satu, mau kemana gitu ya. Nah, dari jawaban itu ternyata semuanya sudah terjawab, sehingga kita hanya memerlukan satu pertanyaan saja gitu ya. Nah, itu yang semakin menjadi sedikit. Kalau semakin banyak misalnya, saya bertanya kepada dekan, sejarah eh, berdirinya Fakultas Dakwah tahun berapa sih? Kemudian tadi kan tahun berapa ya Bu Nurul? Waduh, saya nggak siap nih Bu Nurul gitu kan. Nah, lalu kita mencoba berimprovisasi ya, dengan menggunakan pertanyaan lain yang mencoba membantu ingatan dari Pak Dekan tentang sejarah dari Fakultas Dakwah ya. Nah, situ saya bertanya dengan ya, kita harus berimprovisasi dengan cepat gitu. Makanya kalau kita sering melakukan wawancara maka kita akan terbiasa gitu ya. Lalu saya bertanya, tadi kan ketika ada Gestapo, maksudnya gerakan September 30 apa namanya G30 SPKI ya gitu, itu kan tahun 1995 ya gitu. Nah itu apa yang terjadi di UIN gitu. Oh kalau dulu kan namanya bukan UIN tapi IAIN. Nah waktu itu oh iya itu ada satu kejadian tuh, misalnya ini misal ya gitu, bukan fakta ya gitu. Nah, oh iya waktu itu kita didatangi oleh tank gitu kan, oleh para tentara, kemudian semua mahasiswa dipukulin gitu Pak. Nah, kemudian Hansi Basir juga bekerja sama sampai rektor juga dipukulin, kepalanya sempat bocor misalnya. Dan oh iya saya baru ingat saat itu kita sedang melaksanakan ulang tahun IAIN. Nah, dan saat itu juga umur Fakultas Dakwah adalah 1 tahun gitu ya. Nah, dengan begitu ingatan Pak Dekan itu menjadi ya dengan cerita itu Pak Dekan menjadi ingat kembali kapan berdirinya Fakultas Dakwah gitu ya. Nah, yang tadinya pertanyaannya ada 10 misalnya, karena harus berimprovisasi maka jadi ada tambah-tambahan kan. Nah, semua itu tergantung kondisi ya. Oke. Nah lalu yang ketiga
uh, oh ya, yang kedua tadi sudah belum? Oh ya, jawaban tidak tersedia, jawaban sudah tersedia, ya sudah. Pertanyaan bisa berubah-ubah, pertanyaan menetap. Nah, pendekatan kualitatif ini pertanyaannya itu sudah disiapkan. Nah, dan dia tidak bisa bertanya di luar dari pertanyaan apa yang sudah dituangkan di situ. Nah, kecuali kalau tambahan bahasa basi gitu yang bersay hello itu apa gitu ya. Tapi apa inti pertanyaan tapi apa yang sudah disiapkan itu tidak boleh sampai tidak dibacakan gitu ya, tidak boleh sampai tidak ditanyakan. Kemudian pendekatan kualitatif, pertanyaan bisa saja tidak digunakan tergantung respon. Ini tadi ya, saya kasih contoh misalnya ada penelitian misalnya dia ingin mengubah dari penelitian itu action research ya, ingin mengubah tradisi satu daerah yang biasa melakukan pemotongan kepala kerbau ya untuk disajikan ke laut gitu ya untuk dewa mereka misalnya. Nah di sini peneliti ingin merubah kebiasaan itu. Nah ini namanya action research ya penelitian. Nah, kemudian peneliti mencoba tinggal di sana ya supaya mudah nanti untuk menjawaban, karena orang daerah itu kita harus sama dengan mereka sehingga mereka merasa nyaman gitu ya dengan kita, sehingga jawaban-jawabannya itu mudah kita gali gitu. Nah, kemudian saat perayaan tersebut saya ada di sana misalnya, atau kita ada di sana, lalu saya mencoba bertanya, Pak, ini tempat berbunyi ini apa? Oh ini untuk disampaikan kepada siapa? Mau kepada dewa-dewa, dewa apa misalnya gitu ya. Nah yang ada di laut. Terus diapakan ini? Ya dipotong sebanyak 100 kepala misalnya gitu ya. Nah, dan kita lempar itu ke laut. Oh, karena apa? Itu kepala kerbau itu sangat berguna untuk kecerdasan anak-anak kita gitu. Padahal ya pernyataan seperti itu tidak ada di dalam pertanyaan-pertanyaan wawancara kita gitu ya. Jadi improvisasi saja gitu. Karena kalau kualitatif itu kan tidak langsung bertanya seperti kuantitatif ya, tidak resmi, non formal gitu ya biasanya. Nah, akhirnya mendengar itu karena kepala suku ini sudah merasa dekat dengan kita ya kan, dia sudah melakukan pendekatan, akhirnya langsung dia percaya dan akhirnya oh begitu ya, wah begitu rugi dong kita ya selama ini memotong kerbau pada harga kerbau sampai berapa juga gitu. Akhirnya dihentikanlah upacara tersebut gitu. Ya padahal belum sampai kepada pertanyaannya ya, dia sudah merubah gitu ya. Jadi sekali lagi pertanyaan itu bisa menjadi lebih sedikit, bisa menjadi lebih banyak, atau bisa tidak digunakan sama sekali ya. Berbeda dengan kuantitatif ya, pertanyaan menetap ya, kemudian pertanyaan tidak tergantung kondisi apapun ya, pertanyaan yang sudah dijawab sudah disiapkan itu harus ditanyakan kepada responden ya. Kalau yang tadi kualitatif ya, itu pertanyaan dikeluarkan tergantung dari situasi dan kondisi atau responnya ya. Oke. Kemudian pada penelitian kualitatif peneliti harus bisa berimprovisasi ya. Yang diperlukan pelatihan wawancara. Kemudian kalau pendekatan kuantitatif peneliti tidak bisa berimprovisasi, artinya tidak boleh menyimpang dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan ya. Tugasnya membaca. Ya. Nah kemudian yang keenam yaitu semua kata-kata yang terucap dari responden adalah jawaban atau pertanyaan. Ya. Jadi apapun yang keluar dari mulut responden, semuanya itu adalah data. Ya.
walaupun dia bercerita panjang lebar ya, nah itulah datanya. Lalu nanti kita analisis ya, kata-kata apa yang bisa kita jadikan apa data untuk penelitian gitu ya. Kalau tadi kan data kasarnya ya disebutkan. Nah terkadang apa jawaban itu tidak muncul pada saat ditanyakan gitu, tapi muncul pada apa pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya gitu kan. Sehingga ketika kita sudah merekam lalu kita menuliskan ya dalam catatan lapangan, lalu kemudian kita baca kembali, oh ternyata pertanyaan pertama itu munculnya tidak pada jawaban pertama, tetapi pada jawaban yang berikutnya, bahkan mungkin di akhir-akhir baru kelihatan ketahuan jawabannya gitu ya. Dan bahkan juga karena penelitian kualitatif ini sangat alami ya, harus dengan pendekatan persuasif ya, pendekatan khusus ya, sehingga pertama kali kita datang kita belum tentu bisa langsung mendapatkan jawaban gitu ya. Mungkin yang ingin kita ketahui baru setengahnya, nah, karena waktu sudah sore ke malam dan sudah kelamaan atau orang itu pergi begitu saja karena jam dan atau pamit gitu ya. Nah, sehingga bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Atau juga ketika mereka menjawab, responden itu menjawab ya, kita masih belum fokus ini apakah semuanya sudah apa yang kita ingin ketahui itu sudah terjawab semua atau belum ya. Pokoknya karena sambil ngobrol, kadang seperti itu kalau yang non formal ya, kecuali yang formal. Nah, kemudian setelah selesai kita pulang ke rumah, peneliti pulang ke rumah, lalu mencatat semuanya dengan rapi. Ketika dibaca lagi, oh iya ini ada yang ingin saya ketahui tetapi belum terjawab pada jawaban ini. Nah, besok kembali lagi ke lapangan gitu ya. Karena kalau kualitatif itu dia penekanannya pada proses ya, pada proses lapangan ya, jadi bisa berulang-ulang kali dia ke lapangan gitu. Tapi kalau kuantitatif itu biasanya persiapannya pada saat sebelum melakukan penelitian dia sudah mempersiapkan instrumennya ya, sehingga nanti pada saat di lapangan cukup memberikan kuesioner gitu ya. Oke, kemudian ya tadi yang keenam ya, kalau pendekatan kuantitatif hanya kata-kata yang sesuai dengan jawaban maksudnya. Dengan jawaban itulah datanya ya. Kalau tadi kan semua yang keluar dari mulut, kami wawancara yang mulut dari responden itu adalah data kasar. Nah kemudian yang ketujuh, peneliti mencatat bahasa verbal dan non verbal ya. Jadi ketika ada responden yang menjawab ya, dengan mimik muka dengan misalnya sambil kadang-kadang menutup mulut gitu ya, atau sambil menutup mulut gitu ya. Nah, itu indikasi dia berbohong, tetapi belum tentu juga. Nah, itu harus diamati lagi. Nah, kalau memang dia dari awal ya ketemu kita sudah menutup mulut, ada kemungkinan itu malu ya, malu dengan kita gitu. Tapi kalau pada jawaban-jawaban tertentu dia menjawab dengan menutup mulut, nah ada kemungkinan dia itu berbohong gitu ya. Oke, tetapi ya itu salah satu contoh saja ya, tetapi masih banyak lagi bahasa-bahasa non verbal lainnya. Nah, kalau pendekatan kuantitatif ya, dia tidak memperhatikan bahasa non verbal. Misalnya apa yang disampaikan saja, entah itu menjawabnya dengan sambil menangis atau sambil marah atau sambil tertawa ya, atau sambil memikirkan mata dan lain sebagainya, itu tidak peduli. Jadi jawabannya apa secara verbal ya, bahasa non verbalnya tidak dibahas di situ. Oke ya. Kemudian kita lanjut jenis wawancara. Jenis wawancara itu bisa dilihat dari berbagai segi ya. Pertama dari segi cara pelaksanaannya. Kalau dari segi pelaksanaannya, wawancara itu ada dua, yaitu pertama wawancara terstruktur ya.
Wawancara terstruktur ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Kelebihannya, apa yang ingin ditanyakan tercapai kan, karena sudah disiapkan ya. Kelemahannya, tidak bisa menanyakan hal lain saat sikon tidak mendukung gitu. Terus ini biasa, oke. Nah, wawancara terstruktur ini biasanya dilakukan untuk wawancara resmi atau wawancara formal ya. Biasanya dikaitkan dengan status atau jawaban responden gitu ya. Jadi ketika ingin wawancara, status peneliti itu diketahui, bahkan minta izin dulu gitu kan. Nah, kemudian janjian gitu, di mana tempatnya gitu ya. Itu kalau yang wawancara formal atau resmi atau menggunakan wawancara terstruktur, biasanya seperti itu ya. Kemudian ada lagi jenis kedua dari segi pelaksanaan, yaitu wawancara bebas. Wawancara bebas ini menggunakan daftar wawancara yang bisa berubah menjadi lebih sedikit, lebih banyak, atau tidak dipakai sama sekali ya. Nah, biasanya digunakan dalam wawancara yang status peneliti tidak diketahui ya. Kan masih ingat ya, ada tingkatan derajat pengamatan ya, kan ada ada 4 kan. Nah, ada yang berpartisipasi aktif, ada yang menyamar, ada yang diketahui statusnya sebagai peneliti, dan ada yang tidak diketahui tapi dia bisa mengobservasi secara keseluruhan. Nah, di sini ya, untuk wawancara bebas ini ya biasanya peneliti tidak diketahui statusnya ya. Nah, ini wawancara non formal. Jadi cara wawancaranya itu seperti ngobrol aja, sebenarnya dia sebenarnya sedang wawancara ya. Nah, kelebihannya, apa yang ingin diketahui tercapai karena dapat merubah pertanyaan gitu. Nah, kenapa apa yang ingin diketahui tercapai? Ya, karena ketika di lapangan ternyata kondisinya itu berbeda gitu ya dengan apa yang sudah disiapkan ya. Sehingga kita boleh merubah pertanyaan sesuai kondisi gitu ya. Sehingga ya, apa yang kita ingin ketahui lebih dalam ya, itu akan tercapai, atau apa yang kita ingin ketahui secara alami, maka kita akan mendapatkannya gitu ya. Karena fleksibel ya pertanyaan ini. Kelemahannya butuh waktu lama karena dimulai dengan ngobrol, karena juga disesuaikan dengan kondisi yang ada gitu ya. Lanjut, tadi dari segi caranya, sekarang dari segi jumlah narasumber. Wawancara ada 3 ya, itu wawancara individu, itu 1 pewawancara dengan 1 responden. Yang kedua, wawancara kelompok, 1 pewawancara dengan beberapa responden. Kemudian yang ketiga, wawancara konferensi, beberapa pewawancara dengan 1 atau beberapa responden ya. Itu kalau dilihat dari segi jumlah narasumbernya atau dari segi jumlah respondennya. Oke. Kemudian jenis wawancara dari segi keterbukaan ya. Kalau wawancara terbuka, ada wawancara terbuka, ada wawancara tertutup. Wawancara terbuka itu disaksikan orang lain ya. Banyak yang melihat. Kalau konferensi itu kan terbuka ya, oke, disaksikan orang banyak. Atau misalnya podcast ya di YouTube, nah itu kan disaksikan orang banyak ya. Atau misalnya wawancara apa lagi ya, banyak ya yang terbuka di acara-acara di TV, nah itu wawancara ya, itu terbuka. Oke. Kemudian wawancara tertutup ini biasanya tes ya atau ujian ya. Nah, biasanya itu tertutup, tidak ada orang lain ya selain yang ditanya, yang dites dan orang yang ngetes gitu. Atau dengan wawancara, misalnya ujian lisan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian cara menyusun pertanyaan wawancara. Nah, pertanyaan wawancara itu bisa menggunakan piramida dulu ya. Bentuk piramida yang kedua dulu nih. Bentuk piramida atau piramida kebalik ya.
Kalau bentuk piramida kan atasnya kecil ya, runcing, kemudian bawahnya besar segitiga gitu kan. Nah, itu dimulai dari yang khusus ke umum. Itu pertanyaannya dimulai dari yang khusus susu baru yang ke umum. Nah, kalau piramida terbalik itu yang lebarnya itu di atas, lalu yang kerucutnya ada di bawah. Ya. Jadi dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang umum, lalu ke yang khusus. Nah, kemudian 5W1H. 5W1H itu apa? 5W-nya what, where, why, who, when. 1H, hanya how. Ya. Oke. Apa? What, apakah, ya. When, kapan. Where, di mana. Why, mengapa, ya. Kemudian who itu siapa. Who itu kan dimulai dari hurufnya W ya, who. Kemudian how itu artinya bagaimana, ya. Oke. Jadi ketika ingin merumuskan pertanyaan, ya, kita bisa mengacu pada 5W1H ini, ya. Nah, misalnya kita ingin mengetahui tentang tadi sejarah berdirinya Fakultas Dakwah, ya. What, apa? Kita bertanya dulu dari segi nama misalnya. Apakah dulu namanya juga UIN, Universitas Islam Negeri? Nah, ternyata kan tidak ya. Ada ADIA, ada IAIN, lalu UIN, gitu kan? Nah, itu what, ya. Kemudian what itu bisa macam-macam ya. Juga kita bisa bertanya misalnya Fakultas Dakwah itu di bawah perguruan tinggi. Fakultas Dakwah itu dulu dulu namanya apa, gitu kan. Kemudian ternyata ya namanya ya sempat berubah-ubah deh ya. Pertama Fakultas Dakwah saja, kemudian Fakultas Dakwah dan Komunikasi, lalu Fakultas FIDIK ya, Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, lalu berubah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Banyak sekali perubahannya ya. Nah, terus bisa juga WhatsApp itu ditanyakan misalnya ada berapa jurusan, gitu ya, dari dulu sampai sekarang. Nah, dulu kan cuma KPI, lalu bertambah sama BPI ya, lalu apa MD, BPI ya, BPI, MD, kemudian KPI pun juga belum ada jurnalistik ya. Yang terakhir itu muncul adalah kesos dan jurnalistik. Ya. Oke, jadi W ini bisa ditanyakan beberapa ya. Tadi what sudah, where ya, di mana ya. Fakultas Dakwah itu dulu sudah berdiri sendiri atau ada di bawah naungan apa, ya kan? Fakultas Dakwah itu dulunya itu adalah bagian dari Fakultas Usuluddin, ya. Kemudian juga ada beberapa ada Fakultas Usuluddin dulu dia gedungnya itu bukan di Ciputat tetapi di Jalan Cemara, ya. Nah itu where bisa ditanyakan ya. Kemudian bisa juga ditanyakan lagi yang lain-lain. Nah nanti tergantung dari apa kreativitas kalian ya, apalagi yang bisa ditanyakan dari segi where ya. Why ya, kenapa mendirikan Fakultas Dakwah, atau setelah kita tahu bahwa Fakultas Dakwah itu memisahkan diri dari Fakultas Usuluddin, mengapa memisahkan diri, gitu ya. Pokoknya dan seterusnya nanti ya kalau saya sebutkan semuanya nggak selesai nanti kita ya. Nah, oke. Kemudian pertanyaan tertutup itu jawaban itu sudah disiapkan ya, seperti sebelumnya sebetulnya kan. Misalnya apakah Anda aktif dalam kegiatan masjid? Nah itu sudah ada pilihan jawabannya ya.
tidak gitu, atau juga aktif tidak aktif, atau apa sangat aktif aktif misalnya ya, uh, tidak aktif sangat tidak aktif misalnya gitu ya. Nah itu pertanyaan tertutup ya, pertanyaan yang memiliki jawaban tertutup itu maksudnya. Kemudian ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu ya di mana responden itu bisa menjawab sebebas-bebasnya, apa ya, selama mungkin dan apa saja gitu ya. Jadi itu pertanyaan terbuka. Jadi kita sangat tergantung sekali dengan apa yang keluar dan apa yang dilakukan oleh si responden gitu ya. Kemudian pertanyaan semi tertutup. Nah, pertanyaan semi tertutup itu begini. Tadi kan tertutup kita sudah tahu ya, sudah ada pilihan jawaban. Nah, ketika sudah ada pilihan jawaban, misalnya gini, KB apa yang Anda gunakan? Terus pilihannya ya, 1 spiral, 2 suntik, 3 pil, 4 titik-titik. Nah, jadi itu pertanyaan semi tertutup. Ya, kelihatannya tertutup, tetapi ada yang dibuka pertanyaannya apa? Yang jawaban yang terakhir titik-titik ya. Karena apa? Mungkin ada alat KB lain yang kita tidak tahu ya. Misalnya dari segi tradisional menjawabnya apa, atau dengan cara urut atau apa gitu ya, kita tidak. Nah, kemudian semi terbuka. Nah, pertanyaan semi terbuka ini dia esai ya, banyak bagaimana gitu kan. Tetapi ketika pertanyaannya itu bagaimana cara misalnya bagaimana cara mengolah sampah, nah, dikasih tempat untuk jawaban, tetapi tempatnya itu tidak banyak gitu ya, hanya 2 baris atau 3 baris gitu. Kalau kualitatif kan tidak disediakan seperti itu kan, ketika bertanya ya dia bebas ngomong apa saja gitu. Tapi kalau semi terbuka ini secara tertulis secara tertulis dan ditulis oleh responden atau ditulis oleh peneliti, tempat menjawabnya itu sedikit gitu, secara tertulis gitu ya, sehingga tidak bebas. Sepertinya pertanyaannya itu pertanyaan terbuka gitu, tetapi tempat yang disediakan itu sedikit gitu, sehingga tidak terbuka juga, jadi semi terbuka ya. Kemudian pertanyaan bersyarat, contoh alat KB apa yang Anda gunakan ya. Misalnya 1 tadi ya pil KB, 2 suntik, 3 spiral ya. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya, seandainya ya jika Anda menggunakan alat KB suntik gitu kan, nah berapa kali Anda melakukan penyuntikan misalnya ya, atau apakah Anda merasakan apakah ada pendarahan ya selama setelah disuntik gitu ya. Jadi itu pertanyaan itu khusus orang yang menggunakan suntik gitu ya. Untuk orang yang tidak menggunakan suntik berarti tidak menjawab itu ya, tapi ke pertanyaan berikutnya ya, yang mungkin pertanyaan berikutnya itu berlaku untuk umum atau hanya atau ada yang khusus untuk yang responden yang menggunakan alat KB spiral ya, seperti itu pertanyaan bersyarat. Kemudian tahapan wawancara. Tahapan wawancara pertama yaitu kita menentukan tema atau topik wawancara, apa sih yang akan kita tanyakan gitu ya. Nah, ini tergantung dari, kalau skripsi ya tergantung dari skripsi Anda tentang apa gitu ya, variabelnya apa, fokusnya apa. Kalau kualitatif itu biasa disebut fokus ya. Nah, walaupun kalau saya variabel itu tidak masalah gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, mempelajari dan memahami masalah yang berkaitan dengan tema. Ya. Jadi Anda harus paham temanya, ya, tema yang akan Anda tanyakan, Anda harus paham
betul, ada baca-baca dulu ya, sehingga bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaannya menjadi lebih dalam ya, dan tidak salah dalam membuat pertanyaan atau tidak bias ya. Oke. Kemudian yang ketiga, menyusun daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber tadi ya, dengan cara-cara tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya ya. Nah, Anda tentukan narasumbernya, lalu pelajari siapa dia, jabatannya apa ya, terus tinggal di mana gitu ya. Dan seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian apa jabatannya ya. Bahkan kalau ingin tahu hobinya pun juga nggak masalah gitu ya. Oke. Nah, kemudian membuat janji atau menghubungi narasumber ya. Jadi ketika kita akan wawancarai seseorang, nah, kita harus membuat janji terlebih dahulu. Nah, ini ya tahapan wawancara yang ada di sini biasa dilakukan untuk wawancara yang formal ya, yang biasa di yang dimana peneliti atau pewawancara itu diketahui statusnya sebagai peneliti gitu ya. Nah, sehingga kita minta izin dulu ya, ada kesanggupan tidak atau bersedia tidak narasumber untuk kita wawancarai. Setelah sanggup, lalu kita buat janji terlebih dahulu. Jangan sampai kita memaksakan waktu kita untuk narasumber ya. Kenapa? Karena di sini yang berkepentingan adalah kita. Narasumber tidak berkepentingan ya. Jadi kita lah yang harus menyesuaikan waktunya dengan narasumber ya. Gitu. Jadi jangan kita menentukan di awal-awal, karena jika demikian bisa-bisa narasumber nggak mau diwawancara gitu. Atau ketika diwawancarai tapi dengan rasa kesal gitu ya, sehingga jawaban-jawaban yang keluar itu tidak yang sebenarnya gitu. Kemudian yang keenam, mempersiapkan beberapa peralatan wawancara seperti alat tulis, merekam bisa kamera, bisa audio ya, tape recorder atau HP gitu ya. Begitu. Nah, kemudian yang ketujuh, melakukan wawancara. Yang kedelapan, yang kedelapan, mencatat isi pokok-pokok wawancara. Kemudian yang 9, menyusun laporan hasil wawancara. Ya, oke. Kemudian hambatan dalam wawancara. Ketika kita berwawancara, itu ternyata sering ada hambatan-hambatannya ya. Dari sisi internal ya, dari sisi pewawancara, biasanya hambatannya adalah pewawancara kurang bisa menciptakan suasana yang santai dan menyenangkan ya, atau memberi kenyamanan ya. Karena wawancara situasi suasananya kaku ya, maka responden menjadi tegang ya, sehingga dia menjadi tidak bisa berpikir, atau karena suasananya tidak menyenangkan ya, tidak nyaman ya, dia khawatir bocor misalnya, karena yang diwawancarai ini tentang hal yang sensitif gitu ya, sehingga dia menjadi tidak nyaman, akhirnya dia menjawab singkat-singkat saja atau bahkan itu menjadi berbohong gitu ya. Nah, kemudian pewawancara kurang bisa menjalin kerjasama yang baik dengan responden ya. Nah, ini juga karena tidak bisa menjalin kerjasama, akhirnya juga menjadi kaku ya, tegang ya, si respondennya bisa jadi takut ya, takut kepada pewawancara. Apalagi kalau yang diwawancarai itu status pendidikan misalnya tingkatannya di bawah dari pewawancara. Misalnya kita ingin mewawancarai suku pedalaman gitu ya. Nah, itu membuat mereka takut karena kita menunjukkan kepintaran kita, terlalu kemudian menunjukkan kekayaan kita gitu, dari status ekonomi ya. Datang ke sana lalu kita tangan kanan HP, tangan kiri
tape recorder, kemudian yang menggantung di leher itu apa tip, kemudian ketika duduk diwawancara dia sambil megang laptop memotong sana berdua, takut dia ya karena merasa kedudukannya itu tidak sama ya, sehingga bisa-bisa dia pergi kamu diwawancarai atau diam saja ya. Ya, kita tidak mendapatkan, tidak bisa mendapatkan data yang sebenarnya. Nah, oke. Kemudian yang C adalah pewawancara tidak bisa memahami bagaimana karakter responden yang ia wawancarai. Ya. Ketika kita akan mewawancarai orang yang statusnya yang di pedalaman misalnya, kita pelajari dulu ya, karakter orang-orang di sana seperti apa gitu ya. Kalau biasa mereka hidup dengan bersarungan, maka kita juga harus bersarungan gitu ya, supaya mereka merasa nyaman, tidak takut ya gitu. Nah ini pun juga sebenarnya bisa terjadi kebalikannya ketika Anda statusnya lebih rendah dari segi pendidikan misalnya daripada orang yang diwawancara. Anda wawancara seorang guru besar misalnya yang memang dia pintar sekali gitu ya. Nah itu pun juga bisa menjadi hambatan gitu ya. Nah, hambatannya apa ya? Karena Anda minder. Nah, di sini ya tidak usah minder karena apa? Karena memang kita bertanya kok ya. Gitu. Kita ini bertanya bukan diskusi ya. Ketika wawancara itu sebaiknya jangan diskusi gitu ya. Karena diskusi nanti ada penilaian, ada judgement gitu ya. Nah, itu akan membuat responden itu menjadi mundur ya gitu. Nah kemudian wawancara kurang bisa mengekspresikan keingintahuannya kepada responden melalui bahasa nonverbal yang sangat perlu untuk mendukung bahasa verbal. Nah jadi kita ketika wawancara pun ya kita harus menunjukkan dari bahasa nonverbal kita, mimik kita tuh menunjukkan bahwa kita memang ingin tahu gitu ya. Kami tersenyum, bukan melotot misalnya gitu ya. Bahasa nonverbalnya itu memang bahasa nonverbal yang mendukung bahasa verbal kita. Ketika kita akan ingin tahu tentang sesuatu, maka bagaimana mimik kita gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi harus disesuaikan gitu. Jangan sampai ketika kita wawancara seseorang tentang kematian ibunya misalnya, lalu wajah kita senyum ya, jangan seperti itu ya. Tapi kita tunjukkan nonverbal kita, wajah kita menunjukkan rasa kesedihan gitu ya, empati, simpati gitu ya. Oke. Nah kemudian wawancara kurang kritis menanggapi jawaban dan dari responden sehingga informasi yang digali kurang dalam gitu ya. Jadi gini, ketika misalnya kita bertanya ke pengurus majelis taklim, berapa responden berapa jumlah jamaah majelis taklim tersebut. Nah kemudian dijawab, aduh saya kurang tahu ya gitu. Nah, lalu Anda diam saja di situ ya. Harusnya Anda bertanya lagi, sebaiknya saya bertanya dengan siapa ya Bu ya yang lebih tahu gitu. Jadi, biar saya datangi. Kalau Anda kritis, Anda bisa bertanya seperti itu. Atau misalnya seperti tadi misalnya dekat bilang, aduh saya lupa Bu Nurul. Nah kita harus bisa berimprovisasi sebetulnya ya, memancing ingatan padekan ya dengan berbagai peristiwa misalnya, siapa tahu di situ nanti padekan menjadi ingat ya. Oke. Kemudian dari sisi responden kurang terbuka dalam memberikan informasi dan berkesan malu-malu sehingga tercipta suasana wawancara yang kurang nyaman ya. Nah, seperti tadi itu karena kita tidak menunjukkan bahwa kita tuh sama dengan statusnya dengan responden gitu ya. Misalnya ingin wawancara, lalu kalau perempuan ya dandanannya terlalu menyolok gitu ya, sebaiknya dihindari.
Saya misalnya yang bimbing KKN, situ uh, anak didik saya akan saya larang untuk menggunakan lipstick, gitu, ya, supaya penduduk ini merasa nyaman, merasa statusnya sama, gitu ya. Entah dari segi pendidikan, atau dari segi ekonomi, atau dari segi penampilan, gitu, merasa sama. Sehingga mereka mau mengikuti kegiatan-kegiatan kita, gitu ya. Uh, dan kita juga menunjukkan bahwa meskipun kita orang kuliahan gitu ya, tapi kita juga bisa sederhana gitu ya. Nanti mereka akan lebih menghormati kita gitu. Begitu juga dengan wawancara. Persepsi yang salah dari responden terhadap wawancara, misalnya wawancara dianggap seorang penjual obat. Nah itu dia. Jadi ketika kita datang ingin wawancara, lalu dari apa yang kita tanyakan itu mungkin ada, misalnya kita ingin mengetahui tentang obat-obatan gitu kan, kita bertanya sangat rinci sekali dari harga, merek dan lain sebagainya lah, pokoknya tahu segalanya gitu ya. Nah, responden ini bisa saja menyangka bahwa kita itu jual obat gitu ya. Nah, ketika kita disangka seperti itu, nah kita sikapnya juga kita harus tahu gitu. Walaupun misalnya si yang diwawancarai ini tidak menyatakan Anda tukang obat ya, tukang penjual obat, walaupun tidak mengatakan seperti itu, tetapi kita harus tanggap ya, harus peka gitu. Dari reaksinya, bahasa tubuhnya itu gitu, apakah dia menyangka kita tukang obat atau yang lainnya gitu ya. Artinya dia menyimpulkan sesuatu yang salah terhadap diri kita, nah kita harus peka sehingga kita bisa meluruskan gitu ya. Kemudian karakter responden yang bermacam-macam sehingga tidak mudah untuk menggali informasi. Ya, ini juga merupakan hambatan ya. Nah, ini tadi ya perbedaan tingkat pendidikan di antara responden yang cukup beragam sehingga pewawancara harus bisa menempatkan diri dengan baik. Ini, seandainya kita melakukan wawancara yang kelompok ya. Nah, sehingga orang yang diwawancara itu banyak. Nah, di situ status pendidikannya beragam, ada yang SD, SMP, sampai bahkan ada yang S2 misalnya ya. Nah, itu kita mungkin tidak akan mendapatkan jawaban yang mewakili dari berbagai kelompok itu ya, karena mungkin daya tangkap mereka berbeda-beda, sehingga yang menjawab ya mungkin hanya dari golongan S1, S2 saja misalnya ya. Karena mereka lebih paham tentang apa yang ditanyakan dan pengetahuannya lebih banyak misalnya, sehingga kita tidak bisa mengetahui jawaban-jawaban dari yang pendidikannya rendah gitu ya. Oke. Kemudian keegoisan responden dalam mempertahankan pendapatnya membuat informasi yang didapat menjadi lebih sempit ya. Ketika kita bertanya misalnya tentang tentang rokok misalnya ya, bagaimana pendapat dia tentang rokok ya. Nah, dia tidak bisa menjawab dengan detail karena bagi dia ya pokoknya saya harus merokok gitu. Ya, saya merokok, dia nggak peduli dan dia bukan hanya tidak peduli, dia tidak akan mengeluarkan pendapatnya tentang undang-undang atau tentang undang-undang merokok ya dan segi kesehatan, atau misalnya tentang dari segi efek baik ke dalam dirinya atau terhadap orang sekitarnya, efek negatifnya gitu ya, dan efek negatifnya seperti apa gitu ya. Nah, dia nggak peduli, dan artinya nggak peduli di sini dia tidak mau menanggapi ya pertanyaan itu gitu. Sehingga jawabannya ya hanya gitu aja ya, saya nggak tahu, pokoknya saya yang penting merokok gitu aja. Ketika ditanya lagi dari segi yang lainnya, pokoknya tidak ada yang lain selain saya, terserah yang lain mau merokok apa enggak, pokoknya saya
harus merokok tiap hari. Nah, kalau kayak gitu agak susah, datanya menjadi tidak apa ya, tidak menggalang ya, gitu. Karena dia sudah menutup diri gitu ya, dengan keegoisannya tadi gitu. Ya. Kemudian responden sedang dalam kondisi yang kurang nyaman, misalnya sedang terburu-buru, atau sedang kurang enak badan, ya, sedang sakit, gitu ya, dan lain sebagainya, atau sedang sibuk, gitu. Sehingga jawabannya singkat-singkat saja. Nah, itu menjadi kekurangan datanya. Oke. Itu, oh sorry, ini tadi internal ya, yang ini eksternal. Saya salah ketik, sorry ya. Nah, sini itu keadaan ribut, bukan rebus ya. Keadaan ribut di sekitar lokasi wawancara membuat wawancara sedikit terganggu. Ya. Nah, jangan sampai misalnya kita wawancara di taman, ya, atau wawancara di tempat makan di mall misalnya. Ada bertanyanya sambil agak berteriak, tanya, apa? Bapak namanya siapa? Belum Bapak dengeran, apa? Bapak namanya siapa? Aduh, itu mengurangi konsentrasi ya. Nah, karena situasinya ribut. Katanya tingkat-tingkatlah memilih tempat. Ya. Nah, di sini yang kedua, karena sebagian wawancara dilakukan di tempat terbuka sehingga kurangnya privasi. Sebaiknya cari tempat yang tidak terbuka, ya, kecuali kalau memang itu konferensi, ya, konferensi pers dan sebagainya. Ya. Karena kalau dan itu pun juga sebetulnya jangan dilakukan di tempat yang ramai juga, ya, karena apa? Yang mewawancarai kalau konferensi itu kan juga orangnya banyak, ya, itu saja juga sudah berisik, apalagi di tempat yang ramai, gitu, ya. Oke. Lalu ya teknik wawancara ya. Satu, menciptakan suasana kepercayaan dan nyaman. Ya. Kemudian yang dua, pastikan Anda memegang semua kartu. Memegang semua kartu itu maksudnya gini, jangan sampai kita pewawancara itu dibohongi, ya. Sebelumnya makanya kita harus menyelidiki dulu. Tadi kan sebelumnya ada ya, dalam tahapan itu kita mempelajari apa tadi ya, nah yang keempat nih, menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya, ya. Dan bukan hanya identitas saja ya, pokoknya apa yang bisa diperoleh tentang dia. Nah, dia entah kita lihat dari Facebooknya atau dari Twitter atau dari apa namanya YouTube atau internet, gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu siapa dia sehingga kita tidak mudah untuk dibohongi, ya. Kemudian yang ketiga, pilih strategi yang tepat, ya. Kemudian pilih tempat yang tepat, tapi jangan ramai, gitu. Pilih nada yang tepat. Pilih nada yang tepat itu ya jangan bukan nada C, nada E atau A minor gitu ya. Tapi maksudnya ya kita harus berbicara yang tidak berteriak-teriak, gitu ya. Kemudian tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu pelan, karena kalau pelan juga sebenarnya nanti gini, apa apa apa, nah itu akan mengurangi konsentrasi dia, gitu ya. Itu satu. Kemudian juga akan membuat responden menjadi agak emosi, ya, gitu, karena kok suaranya pelan banget sih, gitu kan ya, biar pikiran dia, gitu ya. Ketahui cara bertanya yang baik. Nah, Anda pelajari dulu itu ya, makanya sebaiknya latihan dulu cara bertanya yang baik itu seperti apa, ya, itu nadanya seperti apa, gitu kan. Apakah menggunakan bahasa yang baku, ya. Kemudian harus apa dulu, misalnya ya kita harus bersay hello dulu ya, ibaratnya pendahuluannya, gitu. Menanyakan kabarnya dulu, ya. Kalau kita sudah tahu dia, misalnya dia anggota DPR, nah bisa kita tuh selingin di awal,
Enggak, ketika ada kasus tentang DPR, nah tapi hati-hati bertanyanya, jangan sampai membuat dia tersinggung gitu ya. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang apa pendahuluan saja gitu. Kemudian ajukan pertanyaan yang tepat gitu ya. Itu tadi jangan sampai tersinggung gitu, ya. Kemudian jangan sensor diri Anda. Kemudian transkripsikan tetapi jangan menyesatkan. Transkripsikan apa coba? Transkripsikan itu maksudnya menulis transkrip wawancara ya. Transkrip wawancara itu menulis hasil wawancara dengan bahasa apa adanya dan bukan bahasa ada apa-apanya gitu ya. Jadi harus menggunakan bahasa yang memang kamu dengar dan kamu lihat gitu ya. Nah, jadi jangan ditambah-tambahin ya. Bahasa sekali lagi bahasa kesan, bahasa subjektif itu jangan masuk dulu. Kalau dalam transkrip jangan masuk dulu. Nanti baru ketika pada tahapan analisis, nah itu boleh masuk pesan-pesan Anda, interpretasi Anda itu boleh masuk. Tapi juga masuk masuk dalam tulisan maksudnya. Nah, tapi juga ketika unsur-unsur tersebut masuk ya ke dalam tulisan, nah itu jangan sampai juga apa namanya ya, oh ya, jangan sampai keluar dari apa yang ada di dalam transkrip gitu. Aksa. Nah, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dengan jelas. Ya, jadi ya Anda harus menyimpulkannya dengan jelas itu aja. Ya, oke. Kemudian ini banyak sekali objektif. Ya, kita harus objektif ya. Kemudian tidak memihak ketika Anda misalnya bertanya tentang rokok ya, pada seseorang, lalu orang itu perokok berat gitu ya. Nah, kita tidak boleh memihak dia dan tidak boleh memihak orang kelompok-kelompok yang bertentangan ya. Dan tidak boleh menjudge atau menilai ya, atau menyimpulkan ya, seperti menilai misalnya kita tidak bilang wah kalau rokok itu bagi saya adalah seperti makan nasi gitu. Saya tidak bisa bekerja, tidak bisa berkreativitas tanpa rokok karena saya menulis itu pada saat saya merokok. Kalau tidak merokok maka saya tidak bisa menulis apapun gitu ya. Karena ide-ide dengan merokok, ide-ide itu kan muncul semuanya gitu misalnya ya. Lalu Anda bilang gini, wah bang itu nggak boleh bang gitu. Ntar bahayanya begini-begini loh, begini. Wah, udah ya, Anda bisa ditinggalkan itu, bisa marah ya gitu ya. Nah, kecuali kalau memang kita sudah tahu karakternya, misalnya bisa diskusi gitu ya, boleh diselipin seperti itu gitu ya. Tapi menurut saya sebaiknya jangan juga, karena kita tidak bisa menduga pada saat apa yang ingin Anda tanyakan lalu Anda diskusikan, siapa tahu dia di situ tidak suka untuk mendiskusikan hal itu gitu ya. Itu kan bahaya untuk Anda ya. Kenapa? Bisa saja tidak mendapatkan data dari dia gitu. Karena di sini yang berkepentingan adalah dia, maka kita jadikan dia raja. Maksudnya apa? Kita harus merendah itu bukan minder ya, paling down gitu ya. Jadi jangan tinggi hati ya, jangan tantang betenteng, jangan sombong gitu ya, dan merasa lebih benar gitu. Itu buang itu semua gitu ya. Biarkan dia bercerita, biarkan dia menjawab ya sesuai dengan apa yang ada di dalam diri dia. Karena memang data itu kan yang kita ingin tahu itu kan adalah data yang ada di dalam diri kita, bukan yang ada di dalam benak kita gitu ya. Jadi biarkan dia mengungkapkan segala apa yang ada di pikiran dan juga ada di perasaan yang ada di hati dia ya. Juga jangan mengkritisi sebetulnya ya. Mengkritisi artinya dari segi pembicaraan. Kalau tadi ada kata-kata kritis juga ya. Kritis itu maksudnya kita harus peka gitu ya. Harus peka ketika dia apa sih tadi itu
Ya artinya sebenarnya kita harus peka ya, bukan mengkritis, bukan kritis ya, bukan mengkritisi gitu ya. Peka mana ya tadi? Nah tadi ya, tadi ada ya yang kritis-kritis gitu. Oke. Ya, pokoknya nanti ada bisa lihat di situ ya. Nah, kita juga tidak boleh mengkritisi ya, atau menyarankan atau menilai, menjudge ya. Memihak pun juga tidak boleh. Kita harus berada di tengah-tengah. Nah, di sini kita statusnya kita bertanya kok. Kalau bertanya kita kan sebagai orang yang tidak tahu ya. Ya jelas kita tidak tahu apa-apa. Karena apa? Karena data yang kita inginkan itu ada di dalam diri dia. Siapa yang tahu? Siapa yang lebih tahu? Kalau bukan diri responden itu sendiri. Kita ini bukan siapa-siapa gitu ya. Makanya dari itu kita kan bertanya. Jadi jangan mengkritisi, jangan menyarankan, jangan menjudge, dan jangan memihak gitu. Nah kemudian latihan lah, latihan di depan cermin ya, sehingga Anda bisa melihat kekurangan-kekurangannya gitu ya. Kemudian juga Anda harus berani menatap ya, kalau wawancara itu harus berani menatap sehingga pesannya sampai gitu ya. Oke. Kemudian hindari kata-kata mungkin, nah ini sering sekali kalau mahasiswa itu kalau presentasi, mungkin saya dulu juga gitu ya. Kalau ada kata-kata mungkin, kecuali memang baru kemungkinan, nah itu benar menggunakan kata-kata mungkin, tapi jangan setiap kata sedikit mungkin coba hilangkan kata-kata mungkin. Ini menjadi respondennya menjadi ragu juga untuk menjawab karena masih mungkin kok, belum pasti. Kemudian hindari kata-kata yang berulang-ulang ya. Atau kita punya kebiasaan misalnya menjawab bicara itu ya kayak saya tadi juga masih ada ya gitu kan. Nah, meskipun ada ya mungkin lagi kan baru jadi omongin ya. Nah, meskipun ada ya, kita coba untuk meminimalisir, jangan terlalu sering karena nanti menjadi tidak fokus. Respondennya akan berpikir ya, dan dia nanti akan berpikir berapa kali ini dia mengatakan mungkin, dia malah menghitung kata mungkin daripada dia menjawab atau memikirkan pertanyaan itu ya kan. Oke, jadi ya konsentrasinya biar. Nah, kemudian hindari penampilannya terlalu menyolok, misalnya perhiasan atau apa gitu ya, sehingga yang tadinya misalnya kita pakai gelang emas gitu ya, kita wawancara si respondennya malah melihat gelang itu dan dia berpikir kurang itu ya, berapa harganya? Jangan sampai seperti itu sehingga dia tidak mendengar apa yang ditanyakan. Kemudian beri semangat ya, nggak jangan terlalu lebay ya, jangan ya bu terus gimana bu lah, nanti dia malah takut ya. Nah, beri semangat itu dengan menjawab ya, itu boleh gitu ya, masih agak tenang. Tapi kalau keseringan ya 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 ya, jadi nanti juga dia akan mikir gini, belum selesai ngomongnya kok udah ya aja gitu kan. Nah, ini berarti nggak dengerin nih yang wawancara gitu, nanti bisa kesal responnya ya. Nah, jangan berlebihan memuji boleh ya, sebagai bahasa basi dan memberi semangat boleh, tetapi jangan berlebihan karena nanti terlalu lebay. Nah, terlalu lebay orang juga enak mendengarnya gitu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini salam bukan salam menutup kuliah ya, tetapi salam akhir presentasi ya. Salam ya. Oke, di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Iya Bu, saya ingin bertanya Muhammad Arisman. Ya. Dengan NIM 095. Oke. Muhammad Arisman dari PMI berapa? PMI 5C Bu. PMI 5C. Oke. Ya, apa? Bu, saya izin bertanya mengenai rangkaian tadi teknik wawancara.
saya masih nalar, saya masih belum nyampe ketika Ibu bilang ada tadi jangan sensor diri Anda. Nah, maksud dari sensor tersebut maksudnya gimana ya Bu ya? Apa muka kita jangan nggak pakai topeng atau masker atau topi kacamata atau pakai topeng Squid Game atau gimana kan kita nggak tahu Bu. Ya, ya, betul, betul. Iya. Ya, jadi jangan sensor, ya, termasuk itu, tapi kalau pakai topeng ya nggak mungkin ya. Misalnya gini, karena Anda kurang percaya diri misalnya, lalu wawancara dengan apa jaket penutup kepalanya dinaikkan gitu kan, sehingga agak kurang kelihatan misalnya. Atau dengan apa Anda bertanya tapi melihatnya kemana-mana gitu karena nggak percaya diri. Nah, jangan seperti itu ya. Atau juga misalnya ya karena anak pemalu misalnya kemudian lebih sering menutup mulut gitu ya. Atau wawancara satu tangannya menutup wajah gitu jangan seperti itu gitu ya. Jadi intinya ya harus tampil apa adanya gitu. Dan justru ketika bertanya Anda harus menatap orang itu gitu. Bisa menatap matanya silakan gitu. Ya biasanya orang kalau misalnya kita ditanya sama orang dan orang itu menatap wajah kita gitu ya, itu sebetulnya kita seperti sudah terhipnotis artinya gini, hipnotis untuk menjawab pertanyaan itu gitu, karena kita merasa bahwa dia oh iya dia tuh butuh banget jawaban saya gitu ya. Tapi jangan melotot ya. Gitu. Oke, terus Ya Mas. Bu. Oke Bu, Oke. terima kasih. Oke, ada lagi? Ada yang pernah melakukan wawancara sudah? Halo, Kak, ada yang bicara suara kecil banget? Pernah Bu. Oke, oke, gimana pengalamannya coba? Ya, halo, halo, tes juga. Suaranya kecil sekali. Masih kurang jelas. Halo, kamu pakai ini nggak? Earphone atau headset? Ya, coba pakai. Pakai earphone. Oke, chat ya. Oke. Ya, sambil nunggu chat, coba yang lain gimana? Ingin ditanyakan? Oh iya Bu, saya boleh bertanya lagi gak Bu? Kayak ada yang Boleh, boleh, boleh. Eh, Gimana dulu? menurut menurut Ibu nih bedanya wawancara sama podcast itu apa sih? Gimana sih Bu? Kalau menurut Ibu wawancara dengan podcast Hmm. gitu Ya. Kalau wawancara, podcast itu ya wawancara ya, sebetulnya ya. Nah, sama aja gitu Bu? iya sama, cuma itu dilakukan di YouTube ya, maksudnya di medsos ya, dengan peralatan-peralatan yang cukup untuk dilakukan di medsos gitu ya. Oh, berarti Nah, dia juga memakai teknik wawancara juga ya Bu ya? Cuman mungkin kalau podcast itu benar-benar tersedia ruangannya seperti itu buat fasilitas gitu Bu ya? ya betul. Dan dia termasuk wawancara yang formal ya, karena diketahui identitas kita sebagai pewawancara, ya. Oh iya. Oke Bu, Iya. Oke, terima kasih. iya sama-sama. Ada lagi yang lain siapa? Oke, ini kita baca dulu yang chat tadi siapa sih namanya? Dias ya. Ya, oke. Izin bertanya Bu, tadi kan Ibu bilang kalau responden bisa saja berbohong saat diwawancara. Namun kita juga tidak mungkin mengatakan bahwa ia berbohong secara langsung. Lalu kalau begitu masalahnya, bagaimana Bu cara kita menulis
hasil laporan responden yang berbohong tadi. Kasih oke. Begini, di dalam penelitian kualitatif itu ada triangulasi. Nah, kita belum sempat bahas itu ya. Jadi triangulasi itu gini, apa ya kalau bahasa kitanya atau bahasa yang itu check and recheck gitu ya. Kalau misalnya kita ada yang kita curigai bahwa kemungkinan dia berbohong, kita bisa mengecek kepada orang lain gitu ya. Oke. Jadi kita jangan percaya begitu saja, atau ya kita ada rasa bahwa dia berbohong lalu langsung kita masukkan. Itu pun juga meskipun dia tidak berbohong ya, atau kita tidak mencurigai dia berbohong, kita juga harus cek and recheck atau triangulasi kepada yang lain. Misalnya saya bertanya kepada pimpinan majelis taklim berapa jumlah peserta ya jamaahnya, jawab 5.000 gitu ya. Nah, kita kan nggak tahu ya itu benar atau enggak, dan kita memang karena dia menjawabnya dengan yakin, nah, kebetulan kita juga tidak merasa dibohongi gitu ya, tapi kita tetap harus melakukan triangulasi, check and recheck kepada siapa. Misalnya kita cek ke apa ya, yang menanganinya sehari-hari gitu ya, pengurus hariannya, kita tanya, kita sekretariatnya, kita tanya jumlahnya berapa gitu kan. Atau misalnya kita relasi dengan pengamatan, tadi kan pendengaran ya, apa benar 5.000. Nah akhirnya saya mengikuti pengajiannya, ketika saya ikut 3 kali kok cuma 100 ya, sekitar 100 lah, nggak sampai 5.000 gitu kan, jangan bohong nih gitu. Nah itu kan sebaiknya kita mencari tahu lagi sampai 3 ya, sampai 3. Kalau misalnya yang dengan penglihatan kita 100 dengan pendengarannya jawabannya 5.000, nah kan 50-50 kan, susah kita mengambil kesimpulan. Oke, nah, lalu kita ambil cara lain, yaitu kita bertanya ke pengurus hariannya misalnya, lalu dijawab begini, apa ini yang terdaftar 5.000 tapi yang aktif memang cuma 100. Nah misal sekitar 100 gitu. Nah itu berarti keduanya datanya benar gitu ya, cuma ada kata tambahan kan, yang satu yang 5.000 itu terdaftar, yang 100 itu yang aktif gitu. Nah kata-kata yang aktif dan terdaftar itu harus dimasukkan sebagai data juga sehingga menjadi jelas gitu. Ya, oke, siapa Bias? Cukup jelas Bias? Oke, baik Bu, terima kasih ya. Ada lagi yang lain siapa? Saya Bu. Oke, siapa? Subandi. Bukan Subandi. Saya ini kan Bu, pernah wawancara gitu. Pernah lihat orang terus tiba adanya nih, kita lagi wawancara, kemudian kita stuck gitu Bu, bingung mau nanya apa lagi. Nah untuk mengatasi kondisi seperti ini tuh bagaimana ya Bu? Ya, makanya itu harus pertanyaan-pertanyaan itu harus dipelajari terus, maksudnya dihafal kalau bisa gitu ya. Tapi kalau yang kualitatif memang itu harus dihafal, tetapi bukan berarti kita harus mengeluarkan sama persis gitu ya. Nah, karena kalau dalam kualitatif kan tergantung situasi dan kondisi kan, bisa berubah menjadi tambah berkurang atau lebih, atau tidak pada sama sekali, atau sama persis juga boleh gitu ya. Oke. Nah itu caranya Anda harus menguasai betul ya. Kan tadi ada ya disampaikan menguasai tema ya, temanya apa, pertanyaannya tentang apa gitu ya. Nah ketika memang kita sudah stuck di tempat ya, Anda boleh improvisasi di situ, improvisasi dengan ngobrol atau apa, dan kalau memang benar-benar lupa sama sekali ya sudah dicukupkan dulu gitu, nanti bisa disambung lagi gitu ketika merasa ada kekurangan. Setelah kita di rumah kita cek lagi apa ya tadi ya. Atau Anda juga bisa misalnya Anda
pedoman wawancaranya itu Anda tuliskan dalam sebuah kertas ya, lalu itu dipegang terus boleh gitu, atau lihat di HP juga boleh gitu, ya. Kalau di dalam acara TV kan juga yang wawancara kan sekarang menggunakan tablet ya. Nah, dia membuka tablet, dia bertanya, membaca itu gitu. Boleh, gitu. Nggak masalah. Ya. Oke. Kecuali, kecuali kalau yang misalnya wawancaranya itu yang non formal. Nah, kalau yang non formal biasanya memang tidak cukup sekali, gitu. Karena di situ dia harus ngobrol dulu, ya, melakukan pendekatan dulu, ada lama. Ketika baru dijawab baru mendapatkan 2 jawaban dan memang tidak memungkinkan lagi untuk bertemu lagi, lalu ya sudah selesaikan aja saat itu. Nah, tapi di situ kan sudah ada PDKT dengan orang itu, ya kan? Nah, biasanya berikutnya karena merasa sudah pernah ngobrol, sudah kenal, nah, biasanya dia tidak canggung lagi, ya. Biasanya dia akan menjawab lebih banyak lagi, gitu. Oke? Ya, tapi kalau yang formal, Anda bisa baca lagi pertanyaan-pertanyaannya. Karena kan kalau seandainya ini Bu, kan tadi katanya pertanyaan itu berubah, nah itu tuh bakal ngaruh ke hasil yang kita rencanakan ya sih Bu. Jadi misalnya rencana kita begini, tapi pas diwawancarakan karena pertanyaannya berubah, itu bakal menghambat atau mengaruhi hasilnya nanti nggak Bu? Ya, ini kalau kualitatif itu karena apa namanya, seperti tadi contohnya yang action research ya, yang ingin merubah sajian membuang kepala kerbau ya, membuang sajian kepala kerbau ke laut gitu kan. Nah, intinya kan ingin merubah ya. Pertanyaannya itu sudah kita persiapkan ya. Tapi ternyata kita belum sampai masuk ke pertanyaan, baru memberikan statement, pendapat bahwa kerbau itu sangat bermanfaat, nah bagaimana cara menyampaikannya gitu ya. Nah, ternyata tanpa disangka-sangka kepala sukunya itu langsung percaya, gitu, langsung berubah. Gitu. Artinya apa? Artinya ya apa yang ingin kita rubah ya itu sudah tercapai, gitu. Paham ya? Nah, kalau ternyata kita merubah tetapi di luar konteks atau tema yang akan kita teliti, ya itu salah, gitu ya. Jadi merubah di sini tidak keluar dari jalur dari tema yang akan kita teliti, gitu. Gimana, Subandi? Ya baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Oke. Nah, jadi begini ya, nanti ini yang karena tidak akan ada lagi remedial, kalau yang nilainya kecil itu bisa ditambahkan dengan keaktifan bertanya, ya. Nah, keaktifan bertanya, keaktifan menjawab secara lisan, nah itu masuk ke dalam poin-poin penambahan nilai, gitu. Paham ya? Jadi di sini saya berharap banget kalian untuk aktif. Gitu. Oke, yang lain? Saya menanya. Iya bisa menanya Bu. Ya, Fahri ya, Fahri dulu ya. Ini Bu, kalau misalkan kita wawancara seorang gitu, terus masukin hasil wawancara tersebut dalam penelitian, tapi orang yang kita wawancara itu nggak tahu gitu. Misalnya kita nggak izin dulu hasil wawancara itu dimasukin ke dalam laporan, entah itu sih gitu. Ya. Orangnya itu tahu cuman ngobrol aja sama kita, padahal kita masalah. Oke, begini, kalau sekiranya variabel atau fokus atau tema yang kita kaji itu tidak terlalu tidak sensitif ya, maka boleh Anda masuknya.
Tapi kalau misalnya memang benar-benar sensitif, nah, sebaiknya namanya disamarkan. Sebetulnya seperti itu. Tapi ya itu dia, kalau di fakultas dakwah, setiap habis wawancara itu harus ada tanda tangan